Halo teman-teman mahasiswa Undiksa, kembali lagi bersama saya Andika Pratnyana di YouTube channel Kabar Undiksa. Kabar Undiksa selalu memberikan informasi yang terupdate, terkece, dan terkeren. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, baby? Oke, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru Undiksa yang akan melaksanakan OKK Undiksa tahun 2020. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Undiksa, ke DM akun Instagram Kabar Undiksa, terus juga ada masuk dari Telegram ya, dari chat Telegram. Banyak yang menanyakan terkait dengan pelaksanaan OKK. Nah, jadi kapan OKK itu dilaksanakan? Nah, itu pada bulan September, kalau tidak salah itu awal September, dari tanggal 10 atau tanggal 10, 11 atau 12 September itu ya, dan dilakukan secara daring. Itu udah pasti dilakukan secara daring. Kak, apa saja tugas-tugas OKK Undiksa tahun 2020? Nah, terus yang kedua juga ada yang menanyakan terkait dengan, Kak, bagaimana caranya membuat PKM? Terus apa itu PKM? Nah, jadi dua topik tersebut yang akan saya bahas pada video kali ini. Jadi jangan di skip-skip, jadi terus tonton sampai selesai ya. Oke, yang pertama adalah apa saja tugas OKK tahun 2020. Nah, mengingat OKK dari tahun-tahun sebelumnya bahwa tugas yang diberikan oleh panitia biasanya yang berkaitan dengan akademik, yaitu bisa berupa esai, terus membuat artikel, terus juga membuat PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa, dan juga terkait dengan tugas-tugas kedisiplinan, orang kenocing, dan berkaitan dengan tugas kedisiplinan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan yang lain lah. Nah, itu dilaksanakan secara luring ya, secara langsung. Jadi karena sekarang kita menghadapi COVID dan OKK dilaksanakan secara daring, maka akan banyak perubahan yang terjadi. Begitu juga tugas-tugas OKK tahun 2020. Nah, menurut saya, catat. Menurut saya dan prediksi saya, tugas-tugas OKK tahun ini lebih mengarah ke bagaimana cara mahasiswa baru untuk berpikir secara kritis. Nah, nanti tugasnya itu akan berkaitan dengan tulis-menulis lah, terkait dengan bagaimana mengembangkan pola pikir kita agar lebih kritis menghadapi isu-isu terkini. Nah, yang pertama membuat esai, pasti membuat esai tentang kepemudaan, tentang COVID-19 mungkin, tentang kebangsaan dan lain sebagainya. Esai ataupun artikel. Nah, itu hampir sama lah. Yang kedua, ada tugas PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, saya pastikan tahun ini pasti ada tugas PKM, karena PKM itu setiap tahunnya tidak bisa digeser tugasnya. Itu merupakan sesuatu yang penting lah untuk Undiksa, untuk diketahui oleh mahasiswa seluruh Indonesia, terutama di Undiksa. PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi untuk topik esai ataupun artikel, nah itu teman-teman bisa research atau search di Google ya, di internet. Bagaimana cara membuat esai itu udah banyak sekali, dan teman-teman mungkin mahasiswa baru sudah memiliki pengalaman membuat esai atau membuat karya ilmiah di sekolah, di SMA ataupun SMK-nya mungkin. Oke, jadi topik yang kedua adalah PKM, tugas program kreativitas mahasiswa. Jadi dengarkan baik-baik ya teman-teman semua, guys. Jadi untuk PKM tahun ini akan menjadi tugas yang paling penting untuk OKK 2020 yang dilakukan secara daring. Mengapa demikian? Karena tugas PKM ini merupakan salah satu
syarat Anda untuk dinyatakan lulus ataupun tidak lulus OKK. Nah, itu ya. Terus apa itu PKM? Nah, jadi PKM itu merupakan sebuah program yang berupaya atau yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, baik itu meningkatkan kemampuan secara berpikirnya secara kritis maupun juga meningkatkan keterampilan mahasiswa. Nah, PKM itu ada banyak jenisnya. Jadi ada PKM hibah atau PKM 5 bidang, itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah PKM M, itu PKM pengabdian masyarakat. Terus PKM P itu PKM penelitian. Sorry bro. Yang ketiga PKM K, PKM kewirausahaan, dan yang keempat PKM KC, PKM Karsa Cipta, dan yang terakhir adalah PKM T, PKM teknologi. Nah, jadi 5 PKM ini akan ditugaskan ke teman-teman mahasiswa baru. Oke. Nah, dari kelima jenis PKM ini, teman-teman bisa memilih salah satunya, baik itu PKM M, PKM P, PKM K, PKM KC, maupun PKM T. Itu teman-teman bisa memilihnya salah satu. Jangan buat semuanya, oke? Lengar nasninya. Terus, nah, apa itu PKM M? Kalau PKM M, teman-teman upayakan bahwa proposal itu untuk masyarakat. Pokoknya gini ya, teman-teman membuat PKM yang bertujuan untuk melatihkan sesuatu kepada masyarakat. Nah, jadi misalnya melatihkan tari atau bisa melatih masyarakat mengolah barang bekas ataupun melatih tentang apapun yang bermanfaat untuk masyarakat. Intinya adalah melatih masyarakat, itu proposalnya. Kalau PKMP itu adalah kita meneliti, baik itu misalnya nih contoh, ini ada daun sirih. Apa sih kandungan daun sirih itu? Nah, itu kamu teliti. Nah, karena ini hanya sebatas tugas OKK, jangan kamu teliti beneran ke lab atau ke perusahaan, jangan diteliti seperti itu. Tetapi kita kaji secara secara literatur lah, cari data-datanya di internet. Oh, ini sirih ini katanya sudah memiliki kandungan sekian gitu misalnya. Itu kamu susun menjadi sebuah laporan. Terus PKM PKM kewirausahaan. Nah, ini paling mudah sebenarnya. Setiap tahun kalau ada tugas UKK membuat PKM, paling banyak adalah PKMK kewirausahaan. Jadi tugas kalian adalah membuat sebuah proposal yang isinya adalah jualan gitu. Nah, oke. Bukan sih jualan, tetapi lebih mengarah ke kewirausahaan. Bagaimana cara kita berwirausaha. Contohnya yang paling banyak kita temui adalah berwirausaha menjual makanan, minuman. Terus karena sekarang revolusi industri 4.0, jadi kita membuat sebuah produk teknologi mungkin dijual gitu, membuat baju, clothing. Terus juga banyak lagi wirausaha yang kalian bisa buat. Terus PKMKC itu Karsa Cipta. Nah, itu secara umumnya itu teman-teman membuat sebuah aplikasi, rancangan aplikasi. Contohnya membuat game misalnya, bagaimana rancangannya, bagaimana prosesnya gitu. Jangan buat beneran gamenya, tetapi buat rancangannya aja gitu. Desainnya mungkin bagaimana sih cara membuat game gitu. Kalian tuangkan dalam bentuk proposal. Nah, kalau PKMT yaitu teknologi, kalian membuat sebuah produk, membuat sebuah teknologi yang berfungsi untuk membantu masyarakat itu. Baik misalnya ada masyarakat perusahaan kelapa sawit, tetapi dia tidak mempunyai teknologi bagaimana cara mengupas kelapa sawit. Kalian buatkan teknologinya gitu, alatnya, mesinnya gitu. Nah, itu secara dasarnya. Kalau misalnya saya jelaskan secara lebih detail, wah, lempuyengan kalian serius. Karena PKM ini jangankan
kalian sebagai mahasiswa baru, mahasiswa yang secara umum aja yang sudah semester 3, 5, 7, bahkan semester akhir itu masih ada yang bingung terkait dengan PKM gitu. Masih ada yang bingung lah bagaimana cara buat PKM. Nah, maka dari itu tugas OKK ini untuk membuat PKM tujuannya adalah memperkenalkan kepada kalian bagaimana cara membuat PKM. Terus paling tidak kalian tahulah apa itu PKM gitu. Dan jenis-jenis PKM itu apa saja. Nah, itu paling tidak seperti itu. Nah, untuk tugas-tugas semuanya, baik itu esai, artikel, dan PKM, nah saya sarankan kalian buat sendiri gitu. Buat sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Boleh kita nanya kepada teman, boleh kita nanya sama kakak tingkat, atau misalnya kepada teman-teman mahasiswa yang kalian tahu, boleh nanya. Tetapi kalian yang buat sendiri. Kalau kalian terindikasi plagiat itu apa? Ya? Plagiat itu apa? Plagiat itu kalian meniru, menjiplak. Wah, udah pasti nggak lulus kalian kalau udah ketahuan. Jangan berpikir bahwa wah ini mahasiswanya ribuan gitu. Gimana cara panitia ngecek satu-satu tugas kita? Kan itu semuanya ada tugasnya masing-masing panitianya. Jadi tugas yang ngecek esai ada panitianya, yang ngecek PKM ada panitianya. Jadi jangan kalian anggap bahwa tugas kalian itu tidak diperiksa sama sekali oleh panitia. Itu salah besar. Saya udah 4 kali jadi panitia OKK, serius. Jadi saya udah tahu benar bagaimana cara kerja panitia OKK. Itu detail sekali diperiksa, dari nama, dari tulisan kalian itu diperiksa. Nah, yang paling penting adalah PKM ini. Kebanyakan kalian yang dibuatin sama teman atau kakak tingkat atau sama orang lain misalnya, atau bahkan kalian beli tugas. Waduh, kalau udah ketahuan jangan dah kuliah langsung gitu. Serius. Kalau kalian ketahuan beli, wah itu pembodohan akademik bro, serius. Jadi buat sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Lebih baik nanya dulu, nanya. Kalau udah dapat informasi, udah tahu pengetahuannya, udah tahu cara buatnya, kita buat sendiri gitu. Pokoknya gitu ya. Jangan beli ataupun jangan nyontek, jangan plagiat gitu. Karena itu memang benar-benar diperiksa satu-satu oleh panitia OKK. Panitia OKK sebagai bahan informasi bahwa banyak pokoknya orangnya. Pokoknya banyak. Ada lebih dari ratusan orang itu panitianya, itu dari BEM Rema itu berapa anggotanya misalnya, BEM Rema itu. Terus HMJ, perwakilan dari HMJ dari masing-masing jurusan kalian. Terus juga ada BEM fakultas, itu juga ada perwakilannya. Dan juga ada UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau misalnya panitia, kalau misalnya PKM itu UKM PKM yang periksa PKM kalian. Kalau misalnya tugas yang lain, ada UKM yang lain lagi periksa gitu. Pokoknya ada sudah. Nah tuh pokoknya ada sudah ini handle lah tugas kalian. Jadi jangan kalian anggap bahwa tugas ini tidak akan diperiksa oleh panitia, tidak akan dibaca atau dilihat oleh panitia. Itu salah besar. Pasti semua diteliti, diperiksa. Apalagi sekarang daring ya, mudah pakai laptop. Kalau misalnya kalian kopas di internet, semuanya kopas, sekarang udah ada cek plagiarisme. Wah, udah tahu lah ini kopas ini gitu. Oke, tipsnya seperti itu. Terus ada pertanyaan ini, kita kan mahasiswa baru ya kak itu. Terus disuruh buat tugas PKM. Itu kan tugasnya berat sekali kak, sedangkan kita belum tahu tentang PKM. Nah, saran saya kalian buat saja sesuai dengan kemampuan. Walaupun itu tidak bagus, tidak sesuai dengan arah PKM-nya seperti apa, ya nggak apa-apa. Karena itu adalah namanya juga kalian mahasiswa baru yang baru mengenal tentang PKM, baru belajar bagaimana cara membuat PKM. Ya buat aja segitu, tapi jangan mungkin lah 10 halaman, itu pokoknya ya. Kalau misalnya ini saya kasih tahu ya, PKM itu nanti ada panduannya, panduan PKM.
Yang secara umum itu PKM itu maksimal halamannya adalah 10 halaman. 10 halaman dari pendahuluan sampai bab 4. Bab 4 itu rancangan biaya. Itu misalnya itu ada 4 bab dan maksimal itu 10 halaman. Nah, saran saya minimal kalian buat 6 halaman saja. 6 halaman atau 7 halaman itu minimal dan maksimalnya 10 halaman. Jangan buat 3 halaman. Aduh, itu udah nggak lolos kalian nanti. Serius. Udah lolos. Kalau kalian sampai buat 3 halaman udah dicoret lah, udah di list ini tidak bersungguh-sungguh gitu misalnya. Tidak bersungguh-sungguh nanti ujungnya tidak lolos. Tahun depan kalian ulang lagi UKK. Kenyal di. Terus masalah esai. Nah, biasanya kan esai itu sekarang tulis tangan. Kalau dulu sih tulis tangan, tugasnya tulis tangan. Jarang sih tugasnya ngetik. Dan itu berlembar-lembar. Biasanya minimal 3 halaman double folio, misalnya gitu. Mungkin nggak tahu ya sekarang, entah itu bisa diketik atau gimana, saya kurang tahu. Kalau misalnya tetap disuruh tulis tangan, minimal 3 halaman, biasanya kebanyakan mahasiswa itu membuatnya tulisannya besar-besar. Pokoknya besar-besar semua, besar-besar, yang penting 3 halaman. Nah, itu juga salah gitu. Sesuaikan dengan tulisan kalian sehari-hari gitu. Pokoknya standarnya gimana gitu, itu buat itu ya. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Oke, jadi teman-teman, kalau masih belum mengerti dengan penjelasan video saya ini, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan jawab. Jangan PC saya, serius. Hang HP ini no error. Serius, saking banyaknya yang ngechat, error HP ini no. HP jelek soalnya. Pokoknya komen di bawah, nanti saya balas satu-satu. Jangan juga DM, terlalu banyak DM yang masuk di Instagram Kabar Undiksa. Serius. Itu saja informasi dari saya, itu saja dari video saya. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Karena di masa pandemi ini semua semua nah tuh pokoknya bingung ya. Jangan lupa bahagia dan tidak stres, oke?